Halo pemirsa, apa kabar Anda dimanapun berada dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Pulau Rote. Senang sekali rasanya malam ini kita kembali bisa berjumpa dan saling menyapa dalam program yang mengajak Anda untuk menelaah lebih jauh berbagai kebijakan dan program pemerintah termasuk isu-isu yang sedang hangat di masyarakat belakangan ini. Ini dia, Merah Putih. Ya pemirsa, malam ini kami ajak Anda untuk mendiskusikan tentang satu topik yang sedang hangat dibicarakan masyarakat, yaitu tentang kehadiran ormas yang dinilai oleh beberapa pihak sangat mengganggu ketentraman dan ketertiban di masyarakat kita. Karena itu kami ajak Anda untuk menyimak diskusi Merah Putih malam hari ini bersama narasumber yang sudah kami hadirkan di Studio Nusantara TV malam ini yang jadi panelis istimewa kita. Saya perkenalkan satu persatu. Dari sebelah kanan saya sudah hadir bersama kami yaitu Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Susno Duaji, mantan Kabar Eskrim. Jenderal, apa kabar? Siap. Alhamdulillah sehat. Sehat Pak Susno. Terima kasih sudah bersama kami malam ini. Kemudian di sebelah kiri saya seorang praktisi hukum yang juga pengalaman lapangannya banyak. Beliau akan banyak bercerita tentang kita, bagaimana ormas itu nanti, yaitu Nicholas Johan Kili-Kili. Apa kabar Bang Nicholas? Baik. Sehat? Sehat. Semangat. Merah Putih. Merah Putih, mantap. Terima kasih. Kemudian di sebelah kanan, Wakil Sekjen PP Pemuda Muhammadiyah, Afif Rosadiansyah. Pak Afif, apa kabar? Baik, Alhamdulillah. Assalamualaikum Sehat. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bersama kami, Mas Afif. Dan yang terakhir tentunya Wakil dari PPGP Ansor, Ketua Bidang Pengembangan SDM, Dwi Winarno. Mas Dwi, apa kabar? Kabar baik, Mas. Aku panggil Gus enggak boleh? Oh, jangan. Loh, iya toh, Nggak sesuai tradisi sementara. Takut kualat aku. Sementara kita ini lagi menjaga tradisi. Oh, Iya. tapi dari penampilan sudah Oh, iya, gitu dipanggil ya, Kak. Gus Dwi. Terima kasih sudah bersama kita malam ini. Baik pemirsa, segera kita mulai diskusi malam ini. Kita saksikan dulu sama-sama tayangan yang berikut ini. Organisasi kemasyarakatan atau ormas awalnya diharapkan menjadi wadah aspirasi masyarakat. Namun tak jarang justru ada oknum ormas yang menyalahgunakan kekuasaan dan merugikan publik. Berikut 6 kasus kontroversial yang melibatkan ormas di Indonesia. Kasus pertama yang baru-baru ini terjadi di Purbalingga, Jawa Tengah. 3 anggota ormas tertangkap kamera memeras sebuah toko minuman keras. Video mereka viral di media sosial dan berujung penangkapan. Para pelaku kini terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Sementara itu, toko minuman keras tersebut juga ditindak karena beroperasi tanpa izin. Tidak hanya di Purbalingga, kasus pemerasan juga terjadi di Permata Pamulang, Tangerang Selatan. 2 anggota ormas memeras seorang guru marching band dan anak TK sambil mengancam dengan senjata tajam. Kini keduanya didakwa atas tindakan pengancaman dan pengerusakan. Kasus lain yang juga menyita perhatian terjadi di Bali. Di Bali, aksi ormas juga memicu penolakan. Pecalang menolak kehadiran ormas Grip Jaya karena dianggap mengganggu tatanan adat. Pecalang menegaskan Bali tak memerlukan ormas luar untuk menjaga keamanan. Apalagi ormas tersebut belum terdaftar resmi di Kesbangpol Bali. Sekitar 26 April 2025, di Barito Selatan, Kalimantan Tengah, ormas yang sama kembali menjadi sorotan. Mereka menyegel pabrik PT Bumi Asri Pasaman terkait sengketa bisnis karet. Polisi kini tengah mendalami kasus ini untuk proses hukum lebih lanjut. Pada Maret 2025 lalu, di Cilandak, Jakarta Selatan, 2 pria yang mengaku anggota ormas memeras seorang tukang cukur dengan alasan meminta tunjangan hari raya. Korban mengaku aksi serupa sering terjadi di wilayah tersebut. Kasus selanjutnya terjadi di kantor Dinas Kesehatan Kabupaten Bekasi. Ormas Laskar Merah Putih membuat keributan karena kecewa tidak bisa menemui kepala dinas. Mereka mengotori lantai dengan tanah merah, membuang sampah, dan menyiram air dari AC ke depan pintu lobi kantor. Peran ormas seharusnya menjadi pendamping dan pelindung masyarakat, bukanlah disalahgunakan. Diperlukan pengawasan dan penegakan hukum yang tegas agar ormas tetap berjalan sesuai tujuan awal pembentukannya. Tim Jurnalis MTV melaporkan.
simak diskusi kami malam ini. Bagi Anda pemirsa yang menyaksikan melalui layar Nusantara TV, Anda juga bisa saksikan program Merah Putih melalui live streaming di channel Nusantara TV Official. Jangan lupa like, share, subscribe, dan Anda boleh menuliskan komentar atau pertanyaan terkait dengan topik diskusi kita malam ini. Intinya, negara tidak boleh kalah sama Ormas. Jenderal Susno, Ormas meresahkan. Ini namanya Ormas, jadi isinya organisasi mas-mas ya, Jenderal ya. Apa yang terjadi nih sampai Ormas bisa meresahkan ini? Baik, selamat malam para penonton sekalian. Ormas itu baik sekali ya. Kalau kita perhatikan daripada pembukaan daripada undang-undang tentang keormasan, Ya. yaitu Undang-Undang Nomor 8 Tahun 85 ya, Pak John ya, bahwa dibentuk itu untuk menyalurkan aspirasi dan untuk menjadi anggota ormas itu adalah hak daripada setiap orang, dan menjadi anggota ormas adalah sukarela. Apa tugas, fungsi, tujuan dari ormas itu diatur di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Persoalannya, the man behind ormas. Orang yang berada di ormas itu menyalahgunakan ormasnya untuk menjadi sesuatu kekuatan, melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum. Jadi kendaraan ya? Ya, jadi kendaraan. Sehingga ormas ini bergandengan dirusak namanya, seolah-olah ormas itu adalah organisasi preman, seolah-olah. Tapi yang ormas yang nakal, anggota ormas yang nakal itu hanya mungkin tidak sampai 10% daripada ormas. Karena jumlah ormas di Indonesia ini mungkin puluhan ribu. Ya. Yang resmi ya, yang terdaftar, ada akte notarisnya, ada anggaran dasar, anggaran rumah tangganya, dan juga terdaftar juga di Kementerian Kumham dan Kementerian Dalam Negeri di Kesbang. Ya. Persoalan di lapangan sekarang adalah ormas-ormas ini yang nakal orangnya menyalahgunakan, tidak sesuai dengan fungsi ormas yang tertata di dalam anggaran dasar dan rumah tangganya. Jadi mereka melanggar ADRT sendiri ya? Melanggar, bahkan mereka ada yang bermain politik, gitu Ya. kan? Ya. Mendukung suatu kekuatan politik berada di sini dengan cara apa? Bahkan ada yang menyalahgunakan untuk kepentingan kriminal, tapi bukan ormasnya ya, orangnya. Orang dalam ormas. Orang dalam Tapi ormas. bawa bendera ormas, Jenderal. Bawa bendera ormas dengan minta tunjangan lebaran, kemudian minta ini, minta itu, mendaftarkan orang ke suatu perusahaan supaya diterima, bahkan menutup suatu perusahaan manakala tidak mau mengikuti dia, bahkan ikut campur di dalam penegakan hukum, yaitu membela sesuatu pihak yang bersengketa. Ya. Nah, ini yang harus menindak siapa? Pertama yang harus menindak yang punya fungsi pengawasan ormas, yaitu kalau dulu namanya Kesbang ya, nggak tahu Ya, sekarang Kesbang namanya. Pol ya. Kesbang Kemdagri. Pol. Kalau ada ormas yang menyimpang, harus disurati, ditegur pimpinan ormasnya. Anggota Anda sedang nyeleweng dari anggaran dasar dan anggaran rumah tangga. Karena pasti kalau di dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangga mencantumkan boleh campuri perkara, boleh menutup perusahaan, boleh minta THR, pasti tidak akan diizinkan ormas itu. Pasti anggaran dasar dan rumah tangganya tidak seperti itu. Dan kedua, siapa yang harus bertindak? Manakala sudah berbuat melanggar hukum, bukan ormasnya yang melanggar hukum, tetapi orangnya, dan Polri selaku penegak hukum harus cepat-cepat menindak sesuai dengan pelanggarannya. Proses secara hukum, ajukan ke pengadilan. Ya. Nah, bagaimana dengan ormasnya? Ormasnya tidak salah organisasinya. Itu badan hukum. Ya. Ya. Ya, beda dengan ormas yang melakukan teroris ya. Ini berbeda lagi. Ya, Ini ya. bisa Itu dibubarkan. jelas ya. Jelas. Tapi kalau anggota ormas-ormas yang nakal, ya anggotanya tindak. Bagaimana kalau pimpinan ormasnya? Ya pimpinan ormas itu manusia. Tapi kan dia bertanggung jawab, Jenderal. Bertanggung jawab pimpinannya, apalagi kalau misalnya anggota ormas yang melakukan pemerasan, melakukan perbuatan-perbuatan melanggar hukum atas persetujuan atau atas perintah dari pimpinannya, maka dalangnya Ya. itu adalah pelaku lapangan, tapi dalangnya adalah pimpinannya. Dan nggak mungkin pimpinan tidak tahu kan? Kita tidak bisa mengatakan begitu. Pura-pura tidak tahu bisa, Jenderal ya? bisa, tapi kan penyidik harus bisa buktikan sejauh mana keterlibatan dari pimpinan ormas. Ya. Kalau dia terlibat, jangan takut. Negara tidak boleh kalah kok. Masa negara kalah sama... Terus tadi Anda menyinggung soal keterlibatan Polri. Kenapa kesannya Polri agak lamban begitu? Mungkin
Ya, ini kan di Indonesia ini kan kadang-kadang sesuatu kan berbau-bau politik ya. Wah, ini ormas ini di backing ini, nggak usah takut. Emang Polri backingin ormas juga? Lah, bukan Polri yang backing. Gak apa-apa ngomong ormas- sekarang Jenderal, udah aman. Sudah selesai pemilu ya. Ada ormas yang kadang-kadang kan dalam pernyataannya, kalau tidak karena saya dukung, tidak mungkin dia menjadi kepala daerah. Oke. Iya. Karena dia dari partai ini, maka saya ini. Bukan kata saya, kata orang itu. Iya, siap. Nah, jadi nggak usah takut lah. Iya. Polisi jangan takut sama urusan-urusan yang orang mencantorkan ke politik, tetapi kacamatanya adalah hukum. Manakala melanggar hukum, lakukanlah tindakan. Ya, ini yang menarik, Bang Nicholas Johan. Ini kenapa ormas begitu berani? Ormas yang nggak benar ya, kata Jenderal kan tadi banyak yang bagus dan benar gitu kan. Ormas yang nakal-nakal ini kok berani banget sih melawan hukum, melakukan pelanggaran? Kayaknya dia di atas aparat tuh. Apa yang bisa Anda sampaikan? Pertama ya, saya sepakat dengan Pak Jenderal Susno. Ormas ini sebetulnya aset sebetulnya. Kalau dibina dengan baik, dia akan menjadi aset. Tapi Kalau nggak bisa dibina? nggak bisa dibina. Binasakan. Ini yang masalahnya tadi itu pribadi-pribadi ya. Oke, Kalau oknum lah ormasnya ya. sendiri, saya rasa baik. Karena sesuai dengan Undang-Undang Ormas itu kan, tupoksinya kan jelas, Undang-Undang nomor 16 tahun 2017, tupoksinya itu baik, mendukung pemerintah, membantu masyarakat, ikut menjaga keamanan dan sebagainya. Nah itu dia, ikut menjaga keamanan dan sebagainya. Iya. Itu bisa disalahartikan juga. Iya, jadi gini, pribadi-pribadi yang tadi beliau sudah singgung, terkadang mau titip orang di salah satu perusahaan, terus kemudian nggak diterima, marah. Iya. Nah ini yang nggak bagus, ini yang harus dididik, harus dibina. Nah siapa yang bina? Kalau di pusat ya mulai dari Menteri Dalam Negeri, di daerah-daerah ya kepala-kepala daerah yang harus membina mereka. Ini kan masalah perut. Oke, Ini kalau sudah masalah perut sensitif ya. Sensitif. Jadi sering orang bilang begini, saya pernah bertemu dengan orang-orang yang di lapangan, karena saya dulu orang lapangan juga. Iya. Saya jujur aja, saya ini produk aslinya Bang Hercules di Wih. Tanah Abang. Alumnus. Jadi dari Bang Hercules masih dapat jatah 500 perak Tanah Abang, saya udah nongkrong di sana. Wih, Cuma tahun saya- berapa itu Bang? Sekitar tahun 90-an. 90-an, oke. Iya. Itu masa-masa jayanya ya di lapangan ya. Tapi saya cepat banting setir. Kenapa kok tiba-tiba insaf kenapa? Nah, Supaya ini, masalah perutnya selesai. iya. Pertanyaan Ini penting. ini, kenapa tiba-tiba insaf? Ah. Makanya jangan dibilang bahwa ormas itu selalu dengan preman. Seperti Bang Hercules dibilang preman. Enggak selamanya dia preman. Saya sendiri mantan preman juga. Ini belain Bang Hercules. Enggak juga. Tapi yang saya tahu persis beliau. Dan beliau ini kan sudah mualaf, terus sudah berangkatkan orang umroh. Kalau preman mau berangkatkan orang umroh, 3 kali berturut-turut, sekali berangkatkan 40 orang, 100 orang. Sebentar, yang jelas berarti menurut Anda Bang Hercules bukan preman. Ya, mantan preman. Mantan Cocoknya. preman. Kalau Anda? Kalau saya mantan preman juga. Ini curhat sesama mantan gitu kan. Saya mantan preman. Tapi kenapa Anda kemudian banting setir, kemudian insaf sadar begitu? Bukankah jadi preman itu enak gitu, nggak ngapa-ngapain dapat setoran gitu Bang? Nggak enak juga ya. Enggak ya. jadi ada di dalam ada dibilang di dalam kalau saya kan Kristen. Jadi di dalam Injil bilang begini. Iya. Kamu harus kerja baru makan. Kalau nggak kerja nggak boleh makan. Oh, jadi itu pekerjaan, Nah, itu biar bisa makan. Betul. Nah makanya apa namanya? Saya harus insaf. Iya. Saya insaf. Harus insaf ya. Syariah harus insaf. Berapa tahun jadi preman kemudian insaf? Oh, cukup lama ya. Oh cukup lama, sudah puas maksudnya? Atau sudah pendapatan sudah berkurang? Karena sakit aja. Sakit masuk rumah sakit, divonis dokter mati, tapi masih diberikan kesempatan, dikasih kesempatan Titik balik hidup ya. kedua. Dapat Ah, cahaya ya. Makanya saya situ Pak saya. Don, katanya tadi kan masalah perut. Gitu. Betul, Nah, betul. ini supaya pemerintah tahu juga Iya. bahwa masalah perut itu nomor 1. Iya, setuju. Iya. Setuju. Iya. Ja-
Oke. Jadi preman-preman ini yang di jalanan kalau kita tanya, dia bilang biasa rata-rata panggil saya itu kakak. Kalau dipanggil Kakak apa dipanggil biasanya? Kak Niko, Oh, Kak Niko, oke. Iya. Kakak, kalau orang lapar itu kakak, dia bisa lebih nekat dari tentara sama polisi. Oh, Bilang itu yang gitu. bikin mereka berani. Iya, betul. Karena lapar. Iya. Bukan karena dia merasa punya punya saham kepada oknum aparat karena mungkin sering membantu oknum kita jadi dia merasa gue juga kasih makan dia jadi gue berani gitu. 90% karena lapar. Itu Oke, mungkin lapar. 10% kayak Bukan karena mabuk ya. Kalau mabuk semboyongan kan. Oke, sebentar, tahan dulu ya. Ini tiba-tiba flashback dia masa lalu, ya kan? Jadi kalau saya panggil lagi Kakak Niko, teringat masa lalu ya. Saya mau ke Muhammadiyah dulu, ya, karena Muhammadiyah ini organisasi besar di Indonesia bahkan dunia ya, Ormas mendunia itu. mendunia ya, bahkan general asetnya juga terbesar ya di dunia. Terkaya. Terkaya ya, Mas Afif. Apa sih yang dilakukan oleh Muhammadiyah untuk kemudian membina generasi mudanya biar nggak nakal? Baik. Terima kasih. Terkait dengan bagaimana peran serta pemuda Muhammadiyah dalam hal ini, dalam membina anak muda sehingga terhindar dari premanisme ini, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan atau pemuda Muhammadiyah atau seluruh aspek seluruh stakeholder yang ada. Sebelum masuk ke sana, perlu kita jelaskan bahwa yang tadi yang pertama adalah ormas dan premanisme itu bukan merupakan suatu yang identik. Oke. Itu yang perlu Jelas beda dijelaskan. Iya. Ini yang perlu di statement jadi awal. Ini perlu diluruskan untuk menghindari generalisasi dan stigmatisasi sehingga berbagai ormas yang memiliki peran dan sumbangsi kepada negara, bahkan lahir sebelum negara itu merdeka, itu tereliminir terhadap oknum-oknum kejadian yang beberapa hari belakangan ini mencuat. Termasuk salah satunya Muhammadiyah, NU, dan kami di Pemuda Muhammadiyah ini lahir bahkan bulan Mei ini sudah usianya 93 tahun. Wow. Lebih tua dari Republik ya. Dari Republik. Ya, karena memang Muhammadiyah dan NU itu pendiri Republik sebenarnya. Iya. Nah, oleh karena itu kembali kepada persoalan tadi itu, bahwa Pemuda Muhammadiyah menganggap bahwa persoalan premanisme dan dan negara ini, yang ada di negara ini merupakan masalah yang serius yang harus ditangani secara serius oleh negara sehingga tidak terjadi lagi keresahan di masyarakat. Kalau sudah serius berarti nggak ada masalah kayak sekarang dong. Nah, oleh karena itu kita perlu bicara, hadirnya di sini untuk membicarakan hal itu, sehingga kita perlu mendukung pemerintah, negara maupun penegak hukum. Kita mensupport, mendukung, sehingga jangan takut seperti Pak Jenderal tadi sampaikan, jangan takut dan kepada ormas-ormas tersebut yang melakukan tindakan-tindakan di luar prosedur hukum. Nggak usah takut, orang premannya udah insaf kok di sini. Pak Don, ini Siap. bagus sekali ya. Tentang premanisme harus dibedakan dengan ormas. Betul. Ormas itu gimana pun juga perannya luar biasa. Ya. Kita katakan misalnya ada ormas tertentu isinya banyak preman. Tadi udah dijawab, kenapa banyak preman? Ya karena lapar. Nah, perut. kita harus berterima kasih pada ormas-ormas yang sekarang mungkin kita nilai negatif. Setidak-tidaknya mereka sudah mengumpulkan anggota. Ini dia loh, orang-orang yang bermasalah sudah saya kumpulkan. Oke. Tinggal pemerintah membuat sebagaimana dikatakan Pak Apip tadi. Iya. Ini orangnya, tanggung jawab pemerintah dong supaya perutnya tadi berisi kan. Iya. Ya, supaya perutnya berisi, memberikan keahlian, pelatihan dan sebagainya. Jangan nanti langsung dibubarkan, disalahkan, diapa-apakan. Tidak. Tidak menyelesaikan Sepakat. Iya, akar tidak persoalan. menyelesaikan masalah. Sepakat, Jenderal. Iya, kita belajar dari Muhammadiyah dan juga NU dengan ansornya. Artinya kan ini urusan perut ya, Mas Dwi ya. Tapi kan jangan semata-mata nunggu pemerintah ya kan, negara gitu kan. Harus mandiri juga dong. Generasi muda Ansor ini kan terkenal dengan kemandiriannya juga. Apa yang bisa Anda sharing? Ya, pertama begini ya, saya ingin mengkritik negara. Misalnya, Baru mulai sudah kritik negara nih. ya karena misalnya begini, kemiskinan tuh bukan karena bisa jadi orang itu tidak malas, tapi bisa jadi karena negara kurang berperan atau menyebabkan apa yang disebut sebagai istilahnya kemiskinan struktural ya, begitu.
Nah, misalnya begini, apa yang sudah dilakukan negara dalam melakukan pembinaan ormas? Kan ini soal ormas yang katakanlah tadi misalnya ini dianggap harus diferensiasi antara ormas dengan preman atau preman yang dia berbaju ormas kira-kira begitu. Nah, itu misalnya dia. begitu. Nah, yang saya mau sampaikan adalah selama ini negara selalu melihat ormas itu hanya dalam konsep atau kerangka yang sifat ideologis. Misal, yang melakukan peran pembinaan adalah Kes Bangpol. Seolah-olah orang ini belum selesai ber-Indonesia. Iya, seolah-olah orang ini belum hafal Pancasila. Iya, seolah-olah orang ini belum ngerti common value kita sebagai warga negara. No. Atau misalnya Polres yang melakukan dalam soal isu-isu ketertiban. Kenapa misalnya tidak Disnaker yang terlibat? Kenapa misalnya tidak dinas pendidikan yang terlibat? Ya, kenapa misalnya tidak dinas perindustrian yang terlibat? Karena Beda problemnya kalau pendekatannya. dia perut, ya kita harus selesaikan. Jangan-jangan masalahnya dari sisi pendidikan. Jangan-jangan masalahnya adalah soal kesempatan atau peluang kerja. Jangan-jangan masalahnya adalah pada skill issue. Kira-kira begitu. Nah, terus kalau tadi ada pertanyaan, apa sih yang sudah dilakukan Ansor misalnya ya? Kita mungkin sama seperti Muhammadiyah. Kalau tadi pemuda Muhammadiyah usianya 92, kita selisih setahun. Kakak kandung kita 91 tahun. Iya, Maksudnya lebih Harlah di senior bulan gitu April loh. tahun lalu. Bulan April kemarin tanggal 24. Nah, di tanggal 24 April kemarin kita ingin mendiferensiasi. Kita bangun positioning supaya orang ngelihat apa bedanya Ansor atau Banser dengan yang lain. Di tanggal 24 April kemarin kita declare pengukuhan 100.000 patriot ketahanan pangan. Misalnya basicnya kebanyakan Banser Ansor ini adalah di daerah rural. Iya. Meskipun di urban sebagian besar juga sudah hadir. Kita pengen nih bahwa kita nggak hanya sekedar cuap-cuap apa kontribusi Ansor misalnya buat negara. Kita sekarang fokus bangun Action ya. action. Misalnya Konkret. sekarang banser-banser itu ya sekarang mereka bertani dengan apa seragam paramiliter supaya orang nggak takut bahwa jangan-jangan paramiliter itu nggak identik dengan violence, dengan kekerasan. Tapi identik juga dengan keseragaman dalam Iya. membangun pertanian. Iya, ternyata turun ke Peternakan. sawah ya kan. ke Iya, perkebunan kira-kira gitu. begitu. Yang kedua, kita tahu nih problem kita di Ansor Banser itu nggak semuanya well educated. Kita sadar juga banyak diantaranya mereka hanya lulusan SMP, SMA karena memang jumlahnya puluhan juta. NU gitu. Sementara di Ansor sendiri kita ada 8 juta member. Nah, kita training mereka, bangun capacity building. Oh ya, supaya kalau kamu berorganisasi, kamu mendapatkan feedback dari organisasi. Kalau selama ini kamu berkhidmat, apa kontribusi organisasi buat diri kamu? Kita tingkatkan kapasitas kompetensi atau keilmuan yang ingin dia jalani. Kemudian paling tidak dia akan punya harapan dia bisa survive. Iya, Tanpa bertahan harus hidup. menyusahkan orang lain, Iya. tanpa harus merengek-rengek ke orang lain, kira-kira Iya, begitu. iya. Nah itu yang Iya. sekarang kita garap kalau di Ansor disebutnya sebagai Ansor University. Ansor gitu. University. Betul. Bagaimanapun memang seperti kata Jenderal Susno, perut itu penting diperhatikan. Ya kan? Kalau perutnya masih lapar, orang bisa kalap juga Betul. kan? Oke, kita harus angkat topi kepada Ansor ya kan, kepada Muhammadiyah, khususnya pemuda Muhammadiyah karena sudah ada aksi nyatanya. Nah, ini untung beliau ini duduk diapit oleh Anda berdua ya. Tinggal mau kemana nih nanti Ya, nih? kita sebagai sama warga ya mestinya kan harmonis. Iya, itu kata kuncinya. Menata bangsa ini dengan spirit yang sama. Kalau di Undang-Undang Ormas itu jelas bahwa keterlibatan Ormas tujuannya adalah untuk ikut terlibat dalam pembangunan nasional. Nah, dalam peraturan rumah tangga Ansor dijelaskan secara rigid bahwa tujuan berdirinya Ansor salah satunya terlibat dalam pembangunan nasional. Oke, baik, clear ya. Oke, baik Bapak-bapak, kita rehat sejenak dan sekali lagi saya mengundang partisipasi pemirsa. Kalau ada pertanyaan, komentar, silakan tuliskan melalui kolom komentar di channel YouTube Official Nusantara TV. Merah Putih segera kembali sesaat lagi. Terima kasih masih bersama kami Merah Putih. Saya Doni The Kaiser. Kami tengah berdiskusi tentang Ormas bersama para panelis yang luar biasa pada malam hari ini. Saya kembali ke Kakak Niko. Kakak Niko, dulu ngapain aja? Program kerjanya sebagai preman. Jangan-jangan ada visi misinya juga baru program kerja. Ya, cobalah dibagilah pengalamannya ke kita. Gimana? Jadi sebetulnya kalau saya sendiri, saya terjun ke dunia premanisme itu karena saya terlahir dari keluarga broken home. Jadi bukan karena saya mau jadi preman untuk cari Bukan makan. cita-cita ya? Bukan. Papa saya seorang lawyer. Jadi kami ini
karena kurang kasih sayang orang tua, akhirnya saya terjun dalam pergaulan bebas. Akhirnya gabunglah saya di Tanah Abang dengan Bang Hercules. Merasa dapat kasih sayang di komunitas itu. Iya, perhatian. betul. Karena komunitas preman ini justru solidaritasnya, kekeluargaannya itu sangat tinggi sekali. Karena merasa bahwa sepenanggungan. Preman justru kalau dia sudah dekat dengan seseorang, jangankan bicara uang, nyawa pun dia bisa pertaruhkan tanpa harus dikasih uang. Iya, Dia bisa iya. pertaruhkan nyawa dia. Karena dia punya loyalitas itu luar biasa. Iya, setia kawan. Setia kawan. Nah, makanya kita di sana itu ya waktu kehidupan saya ada di Tanah Abang waktu itu ya pada saat itu kakek Hercules sendiri pegang bola-bola setan di bongkaran. Oh. Bola setan itu judi Judi, perjudian. iya. Ya. Kenapa agak malu-malu bicaranya? Jadi kita ada di seputar situ. Jadi Tugas Anda ada- waktu itu apa, Kakak Niko? Jadi Ah, asistennya kalau saya Bang selalu Hercules? ada mendampingi Bang Hercules. Ini tangan kanan langsung ya. Ini panglimanya ternyata perwiranya ya. Nah, apa pengalaman penting kemudian berhadapan dengan aparat seperti apa? Ya, seringkali kan ada operasi gabungan. Operasi gabungan itu kan melibatkan Garnisun, polisi, Pol PP, semua gabungan. Jadi Kok bisa tahu ada operasi gabungan? Sudah dikasih tahu dulu sama polisinya. jadi dia datang, Tenang aja, Jenderal Susto aman. memang mereka datang gabungan, datang Oke. rame-rame. Tiba-tiba datang itu seringkali razia senjata tajam ya, atau senjata api dan sebagainya. Anda bawa senjata tajam, Ya, bawa samurai. samurai. Iya, terkadang juga bawa pistol juga. Oh ya? Pada saat itu. Oh. Sekarang kan senjatanya pulpen aja kita. Weh, dahsyat. Senjatanya pulpen. Enggak ngomong begini karena sudah jadi terbalik di rumah sakit. Sudah lihat cahaya terang waktu itu ya. Anda kok waktu itu merasa berani itu sampai bisa melawan aparat itu kenapa? Sebetulnya ini karena solidaritas. Heeh. Teman-teman semuanya ada di situ, terus kemudian yang berikutnya kadang teman-teman juga salah kalau mereka lihat saya. Mereka kan biasa bilang saya berani. Sebetulnya saya bukan berani. Saya itu pengen mati tapi nggak jadi mati. Karena saya merasa tidak mendapatkan sayang orang tua. Saya perang ya, saya selalu di depan. Makanya nggak mikir banyak, maju ya. Iya, ternyata nggak mati di tangan polisi, nggak mati di tangan preman. Ya hidup sampai sekarang. Jadi Ya. kita harus hidup bermanfaat Ya, buat itu orang tugas lain. Anda. Iya. Tuhan sudah menempatkan Iya. Abang di sini untuk berbagi dan kesaksian gitu kan. Siap, Oke, siap. Iya. cuma Jenderal Susno, orang-orang seperti ini kan langka gitu kan. Ada yang kemudian berakhir meregang Iya. nyawa dan seterusnya kan. Bagaimana Anda melihat? Malam ini kita dapat poin yang sangat bagus ya. Kebetulan A1 informasinya dari orangnya langsung. Iya. Artinya apa yang dilakukan tadi udah disebut nama ya, yaitu Bang Hercules katanya. Iya. Iya. Dia itu berjasa. Jasanya apa? Jangan dilihat dari positif. Dia sudah kumpulkan orang-orang bermasalah yang harus diatasi oleh negara. Harusnya Bahwa- tugas negara. Iya, di Republik ini sudah dikumpulkan, bukan hanya didata aja oleh dia. Udah dikumpulkan ada sekian ratus ribu atau juta mungkin ya. Ini orang bermasalah. Pertama bermasalah dengan perut. Kedua bermasalah dengan pekerjaan. Ketiga bermasalah dengan kasih sayang. Nah, sebagaimana dikatakan oleh Mas Dwi tadi, negara yang harus hadir. Berterima kasihlah pada Hercules. Sudah dikumpulkan, ini yang kurang kasih sayang dari orang tua, maka masalahnya ormas-ormas keagamaan atau Kementerian Agama yang turun tangan. Ya, Jenderal, biar nggak dipelintir soal terima kasih Anda kepada Hercules tadi, itu kan ada alasannya. Yang artinya harusnya Iya. tugas negara, Iya. tapi ormas kemudian berinisiatif begitu. Inisiatif. Jadi kita jangan selalu memandang sesuatu itu negatif. Oke. Ada segi positifnya, negatif ada dia. Saya pun negatifnya ada. Iya, Semua selama kita jadi manusia, negatifnya ada. Tapi kalau positifnya ada, sudah dikumpulkan ini orang-orang yang ini bermasalah dengan perut, yang ini bermasalah dengan pekerjaan, yang ini bermasalah dengan kasih sayang, yang ini bermasalah dengan apa? Nah, negara ya diundanglah dia, diberikan. Nah, kalau seorang misalnya figur daripada pimpinannya kurang sopan, berbicaranya sembrono dan sebagainya, ini mungkin diberikan pendidikan, latihan, bukan dengan main wah
ayo kalau berani kita di suatu tempat berantem gitu. Nah, sama-sama kita ini menjadi preman semua. Tapi kalau misalnya anggota-anggota ormas yang kemudian nakal seperti kata Anda tadi, itu yang harus ditertibkan. Tertibkan secara hukum, ditertibkan. Iya. Kalau dia sudah melanggar hukum, ya tertibkan. Bukan berarti kalau dia sudah jadi anggota ormas, dia tidak boleh ditindak. Kalau dia mencuri, 363, 362. Kalau Tidak boleh merasa kebal hukum ya. tidak boleh, polisi pun nggak boleh kebal hukum. Dan sekarang kebetulan 2 ormas dari segi keagamaan yang besar di Indonesia hadir di sini yang membina kepemudaan. Ini kesempatan, mereka-mereka yang ormas-ormas di bidang sosial ini, dia kan belum masuk kepada ormas keagamaan. Iya, iya. Ini bisa objek ini. Nah, ini bisa dibina mungkin ya, ya. NU, Muhammadiyah atau Ansor atau pemuda Muhammadiyah itu, kalau Muhammadiyah kan dia concern di bidang pendidikan ya Mas Afif ya. Iya, di pendidikan. Nah, itu strategi mendidik generasi muda khususnya ya, nggak perlulah ikut KDM yang dibawa ke barak gitu kan. Mungkin ada punya formula khusus gitu. Bagaimana itu caranya? Ya, Ada barat sendiri. Muhammadiyah telah telah berperan sangat panjang terhadap pendidikan bangsa, membangun pendidikan bangsa rakyatnya. Oleh karena itu, salah satu peran Muhammadiyah itu melakukan penyadaran dan pendidikan kepada anak-anak muda bangsa ini untuk sadar dan akan pentingnya berormas yang benar dan baik, tidak malah pada jatuh kepada ormas yang salah dan tidak melakukan tindakan premanisme tersebut. Oleh karena itu kita melakukan pendidikan terus-menerus ini sebagai bentuk penyadaran kepada anak-anak muda Muhammadiyah. Kalau keluar Muhammadiyah boleh nggak? Boleh. 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 Muhammadiyah lintas Ya, maksudnya membina, membantu ya, melakukan edukasi kepada ormas-ormas yang mungkin dianggap masih negatif begitu? Iya, Muhammadiyah melalui Pemuda Muhammadiyah ini memiliki yang namanya Komando Kesatuan Aksi Kokam. Kokam yang dimiliki Muhammadiyah ini, Pemuda Muhammadiyah ini. Organisasinya Muhammadiyah yang hafal NU loh. Iya. Kokam Memang brother sih ya. Karena saudara tua. Saudara Iya, tua. Tapi yang muda ingatan lebih kuat. Iya. Kokam itu gimana tuh melakukan melakukan aksi-aksi yang dilakukan oleh Kokam itu kepada masyarakat jika terjadi bencana alam, jika terjadi aksi kerusuhan sosial dan sebagainya macamnya, itu tidak memandang suku, agama, ras, dan golongan. Itu peran serta Pemuda Muhammadiyah dalam berkontribusi membangun bangsa dan pemuda. Iya, sesekali mungkin ketika aktivitas itu dilakukan, libatkan ormas lain yang mungkin energinya belum tersalurkan ke hal yang positif, jadi dianggap nakal gitu. Memungkinkan tidak? Sangat memungkinkan. Kita keterlibatan antar kita pernah dan berkumpul ormas lintas lintas agama, lintas sektoral dan sebagainya macamnya, itu sering kita lakukan dalam membangun, memupuk rasa persaudaraan, toleransi dan sebagainya macamnya. Itu sangat penting bagi kita untuk menyadarkan kita semua bahwa kita memiliki agenda yang sangat utama, yaitu negara, yaitu menjaga keutuhan NKRI. Oke, tapi apa Mas Dwi jaminannya ketika anak-anak muda ini yang sudah tergabung dalam Ansor atau Banser misalnya itu tidak akan ada yang masuk angin atau nakal-nakal? Ada nggak pengalaman yang kemudian akhirnya jadi PR untuk diluruskan? Ya, saya kira dimanapun institusinya pasti punya masalah. Misalnya di institusi negara yang bergaji pun banyak oknumnya, kira-kira begitulah. Apalagi ini organisasi yang nggak ada gaji. Iya. Karena memang Banser itu, Ansor dulu juga salah satu spirit utamanya kan adalah untuk menjaga ulama ya. Jadi kita ini yang ngelindungi ulama dari banyak kepentingan politik di masa revolusi fisik sampai dengan Orde Lama dan Orde Baru dan sekarang, kira-kira begitu. Nah, yang kedua, ini yang disebut sebagai ikhtiar kita, bahwa kalau kita berorganisasi, kita putuskan common value kita tuh sama. Kita tuh punya tujuan yang sama. Nah, yang tadi apa yang disebut dalam teori civil society-nya disebut sebagai voluntary, kesukarelaan. Saya sukarela karena ingin mencapai tujuan yang sama. Maka di Ansor kita betul-betul berkhidmah. Misalnya tanggal 1 Mei kemarin ada seorang ketua ranting di salah satu desa di Banyumas namanya Samudra Kulon, pergi menjadi TKI hanya untuk bisa membelikan jas
ansor dan seragam banser bagi pengurus, saya coba bayangkan. Wow. Ini mentality. Lalu yang kedua, beliau juga ingin melunasi utang karena ada ewuh pakewuh. Iya, Beliau iya, nggak sungkan. meminta uang dari pengurus di atasnya atau institusi lain. Dia Dia ikhtiar putuskan ini tanggung jawab saya, maka saya cari kerja jadi TKI, pulang-pulang sudah dalam kondisi peti mati. Wow. Kira-kira begitu. Iya. Jadi di Loyalitas loyalitas kawanan, terhadap betul. yang itu juga ada di organisasi preman loh. Betul. Kata Kakak Nikot juga tadi Nah, mereka sangat value-nya, loyal. kita punya value ini tadi karena kita basicnya adalah umumnya kalangan pesantren. Value kita adalah penghargaan terhadap kalau disebut di kita itu ada nilai yang disebut nilai Islam Ahlussunnah wal Jamaah. Nah, siapa pembawanya ya para kiai ini yang mengajarkan kita dan lain-lain. Itu yang value-nya. Jadi kalau di Katolik mungkin ada orang-orang yang berkhidmah dalam gereja Katolik kira-kira begitu. Di Protestan juga sama, di Muhammadiyah juga sama. Iya. Nah, ini yang value-nya mungkin kita agak berbeda ya. Value yang kita yakini ini terserap dalam nilai teologis yang kemudian kita internalisasi ke dalam diri kita lalu kita praktekkan dalam kehidupan atau realitas sehari-hari. Jadi itu yang disebut sebagai berkhidmah di dalam ansor atau banser. Ya, ini bagus dan menarik. Tapi Jenderal Susno dan bapak-bapak yang lain, pemerintah kan sudah mulai gerah karena investasi di dalam negeri terganggu, terancam akibat maraknya ormas-ormas nakal tadi. Sampai pemerintah membuat satgas khusus untuk itu. Tapi kita bahas di segmen berikutnya ya. Kami segera kembali sesaat lagi. Tetap bersama kami di Merah Putih. Menurut saya selama ini memang ormas itu banyak yang meresahkan ya, karena mungkin mereka merasa menjadi jagoan, jadi kadang-kadang tindakan mereka tuh melampaui batas gitu. Dan menurut saya sih harusnya mereka itu dibina seperti itu, jadi tidak meresahkan masyarakat. Ormas yang melanggar hukum ya perlulah ditindak gitu kan, atau memang harus ada tindakan dari pemerintah kalau memang itu merugikan masyarakat ya harus dibubarkan gitu. Itu aja sih. Ya kalau menurut saya paling tidak ya secara hukum ya harus dipanggil atau diajak diajak berdiskusi gitu ya. Kalau memang tidak ada jalan tengahnya atau memang harus ditindak, harus dibubarkan oleh pemerintah ya bubarkan gitu. Kalau mendukung pemerintah membubarkan ormas yang melanggar hukum udah pasti harus kita dukung, karena memang kehadiran ormas-ormas ini yang mereka ini sebenarnya bisa kita bilang preman lah, berbadan organisasi, itu juga tidak tepat lah di masyarakat. Tapi ketika ormas-ormas itu turun ke jalan membantu kegiatan-kegiatan masyarakat, menjaga ketertiban, apakah itu harus didukung? Ya boleh-boleh saja, tapi balik lagi masyarakat harus tidak diintimidasi, tidak diancam. Ya, Menko Polkam hari ini juga menyampaikan bahwa pemerintah bentuk Satgas Terpadu Tindak Tegas Premanisme yang ganggu iklim investasi. Komentar Jenderal? Saya sangat setuju ya, yang ditindak tegas preman. Ya. Preman itu adalah pribadi, manusia, oknum yang melanggar hukum. Bukan organisasinya. Bukan. Organisasinya bagus. Nah, bagaimana kalau personilnya tidak bagus? Ya itulah, sesuai dengan kesalahannya. Termasuk kalau pimpinan organisasinya melakukan pelanggaran, tindak. Tapi organisasinya tidak. Nah, sekarang apa peranan pemerintah? Bentuk Satgas, is okay. Untuk Satgas Penanganan Preman. Untuk Satgas Penanganan Ormas, saya kira negara sudah ada aparatnya kok. Ada Kementerian Dalam Negeri, ada Polri, ada Kementerian Tenaga Kerja, ada Kementerian Pendidikan, ada Kementerian Agama. Mereka bekerja sesuai dengan fungsinya masing-masing. Kalau ada anggota ormas mengatasnamakan ormas melakukan pelanggaran, maka Kementerian Dalam Negeri itu Dirjen Kesbangpol. Dirjen Kesbangpol mengirim surat pimpinan ormas. Anggotamu telah menyalahgunakan melanggar ADART. Kemudian akan ditindak secara hukum supaya pembinaannya dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian pemerintah dengan satgasnya itu tidak bisa mengatasi persoalan yang ada di dalam ormas. Persoalan yang ada dalam ormas tadi sudah dikatakan oleh Mas Dwi. Dipnaker kemana? Ya. Kementerian Dalam Negeri kemana? Polri yang melanggar penindakannya, silakan lanjut. Ada sih Pak, tapi katanya malah jadi backing.
Nah, itu kan tugasnya pimpinan Polri. Katanya untuk loh. melacak itu ya. Kalau kata memang saya. ada itu, saya kira Polri kan melacak itu. Jangan sampai jadi backing termasuk aparat yang lain. Nah, tapi kalau oknum Polri yang jadi backing juga gimana dong? Ya, ada Kapolrinya kan. Hmm. Kan ada pimpinan Polri. Itu dia harus menindak. Artinya negara harus hadir itu bukan negara saja yang harus melakukan penindakan, tapi pembinaan. Pembinaan tanggung jawab negara kok. 3 juta atau 1 juta anggota ormas ini sudah dihimpun di dalam suatu wadah. Tinggal bagaimana berkoordinasi dengan pimpinan ormas itu, berapa yang persoalan perut, berapa yang persoalan kerja, berapa yang persoalan apa, tugas negara. Ya, lebih mudah daripada mereka tercerai-berai ya. Tercerai-berai. Ini sudah satu pekerjaan pemerintah lagi sebenarnya sudah ditangani oleh ormas. Cuma saya mau minta pengakuan dan kesaksiannya Kakak Niko. Dulu waktu masih aktif sebagai preman, itu ada setoran nggak kepada aparat? Jadi ya ada setoran juga. Ada. Jadi gini, saya cerita Jangan soal ragu-ragu jawabnya Bang. Iya. Ada ya. ada Kalau setoran. store sama saya Tiap- bilang. Ada Ada nyetor Pak Susno nggak? Bilang. nggak pernah store. Ke yang Benar lain ya? nggak tahu. Kenapa lihat saya? Lihat sana. Ke yang lain dulu nggak Kan tahu. yang bertanya ini. Oh iya. Dulu nyetornya itu setiap hari, setiap bulan atau gimana? Itu biasanya lebih sering itu di bulan puasa. Oh. Kalau bulan puasa itu kan lapak-lapak itu kan di Tanah Abang itu per lapak itu biasa dipungut 600.000. Makin banyak operasi gabungan. Iya. Bulan waktu puasa itu- banyak operasi gabungan. Wow. Dan biasanya kita bagi juga dengan Pemda juga, dengan Satpol PP, Satpol dengan oknum pokoknya polisi. dengan Terus siapa lagi yang dapat itu? oknum wali kota, oknum. Oh ya? Ya, ada oknum polisi juga, ada ya macam-macam lah. Pokoknya yang Jadi berkepentingan sisanya situ. yang baru Iya. Anda dan teman-teman pakai. Iya, jadi sering Lebih banyak yang disetor atau yang dimakan sendiri? biasanya bagi dua. Oh, bagi dua. Bagi hasil ya? Bagi hasil. Jadi gini, terkadang juga orang sering menyalahkan bahwa oh itu pemerasan, di Tanah Abang itu banyak terjadi pemerasan. Salah juga. Begini, itu bagian daripada jasa dia. Biasa kan Satpol PP datang, tangkapin, dibawa di kecamatan atau bawa wali kota. Yang datang ngambil sana, saya sering keluarin barang-barang kaki lima dari wali kota, dari kantor kecamatan. Ini orang susah, modalnya cuma 1 juta terus ditangkap, nanti diperas lagi suruh untuk keluar kasih 3 juta. Kalau kita yang datang di sana nggak sampai, paling datang keluar, nggak keluar ya kita ribut. Jadi Dan Anda yang Pak- mengeluarkan Don. mereka. Iya. Pak Don, ini informasi sangat bagus. Artinya permasalahan negara ini, permasalahan kita sampai ada jadi premanisme itu. Negara, pemerintah. Tadi dikatakan itu dengan jujurnya dikatakan Iya. bahwa ada yang mengalir ke sana. Iya. Nah kalau itu semua mau dipotong di sini saja nggak selesai masalah. Jadi dari hulu ke hilir, Pak. Iya, sekaligus berat Pak Prabowo. Iya. Makanya harus kita dukung. Kita upaya dukung. itu. Kita Kasih ya, Pak sama-sama, Prabowo. ya kan? Betul. Oke, sekarang kan Anda membina ormas kan? Ya, saya penasihat di 2 organisasi. Satu di GRIP, sebagai penasihat di GRIP. Saya juga penasihat hukum di Garda Prabowo 08. Oh, makanya dia berani. Dua kaki. Nah, maksud saya dengan keahlian hukum yang Kakak Niko sekarang miliki, apa yang bisa Anda kontribusikan untuk membina adik-adik junior Anda yang mungkin masih tersesat ini? Ya, gini, pertama, di sini tadi sudah disinggung soal negara. Nah, negara ini ada 3 hal yang harus dilakukan. Pertama, soal ekonomi tadi, masalah perut tadi. Yang kedua, agama harus terlibat masuk di sini. Spiritualnya diperbaiki. Yang ketiga adalah pendidikan tadi itu yang sudah disinggung. Iya. Ini harus dilakukan secara komprehensif. Kemudian buatlah pelatihan-pelatihan seperti Ansor buat. Iya, ada programnya Ada ya. programnya. Ya mungkin. Mau nggak bekerja sama dengan kedua organisasi ini? Oh mau sekali.
Beberapa hari yang lalu Sekjen Grip datang ke kantor PP Ansor. Apa yang dibahas? Ya sama dia juga. Silaturahim aja. Oh, biasanya dimulai dari silaturahim. Tabayun, Baru ya. penjajakan. Iya, iya. Karena kita terbuka, tadi juga baru ada profesor, baru ada rekan-rekan dari Kanisius. Kita terbuka buat siapapun untuk berdialog. Nanti Muhammadiyah antar negara. Iya, iya. Nah, kalau dari Muhammadiyah sini kira-kira apa konsep yang konkret yang bisa dilakukan? Ini kan waktunya kita tidak bisa menunggu lama. Gimana Mas Afif? Ya, terima kasih. Kalau kami menilai bahwa tadi yang disampaikan oleh Pak Susno, saya setuju bahwa Pak Jenderal tadi dalam konsep hukum dan hak asasi manusia itu negara harus melindungi, to protect. Jadi negara memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk melindungi masyarakat, setiap warga negara. Oleh karena itu negara harus hadir. Minimal oleh karena itu hadir untuk memberikan rasa aman, rasa nyaman, dan bebas dalam beraktivitas. Kalau negara belum mampu secara maksimal, Muhammadiyah bisa. Oleh karena itu kita mendorong semua lapisan masyarakat, termasuk negara, juga melakukan. Kita mendukung upaya pemerintah melakukan penegakan hukum terhadap tindakan premanisme yang dilakukan oleh oknum yang diduga melakukan tindakan premanisme. Dengan melindungi HAM. Jangan sampai tindakan premanisme itu dilakukan melanggar hak asasi manusia dan undang-undang ormas yang telah ditetapkan yang diikuti. Oleh karena itu kita mendukung penegakan hukum yang dilakukan tanpa pandang bulu, sehingga efek jera yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dirasakan dampaknya oleh masyarakat. Oke, ada komentar dari penonton kita yang sudah dipilihkan oleh produser kami, salah satunya mengkritisi tentang atribut atau kostum yang dikenakan oleh anggota ormas. Ya, nah nanti Mas Dwi juga boleh komentar ini. Sebaiknya jangan berala-ala kemiliteran, ya, atau beratribut seperti layaknya seragam militer. Nah, lebih baik menggunakan atribut yang umum, netral, atau mungkin adat yang bernuansa Nusantara. Piye Mas Dwi? Siap. Jadi gini Mas, orang kalau mau jadi kader Ansor, lalu kemudian ikut di Kelatsar Banser itu dia bayar. Pelatihan 3 hari itu dia bayar sekitar 300 sampai 500 ribu per orang. Yang kedua, apakah seragamnya dikasih? Enggak, dia mesti beli. Oh, dia beli sendiri? Iya, saya ketua pimpinan pusat saja kalau mau punya seragam mesti beli. Jaket ini saya beli nih, nggak dikasih organisasi nih. Iya, itu yang disebut, kita tuh ingin mempraktekkan bahwa tadi kita mencoba. Kalau orang mau masuk Ansor, Banser, ya kamu berkorban. Mandiri ya? Berkhidmat, kamu jangan jadi beban organisasi. Kamu justru berjuang untuk organisasi dengan apa yang kamu punya. Kira-kira begitu. Makanya saya tadi cerita seorang ketua ranting Ansor yang bahkan rela sampai jadi TKI dan kemudian meninggal kira-kira begitu. Nah, pertanyaan berikutnya, kenapa kemudian kok seragamnya masih paramiliter? Begini, Mas dan Mbak di rumah. Ini soal spirit. Jadi Banser ini atau Ansor bukan organisasi yang baru lahir kemarin lalu ikut apel-apelan, parade dan lain enggak. Ini organisasi yang sudah bertempur ya kan, berjuang di medan tempur waktu agresi militer Belanda, terlibat dalam seruan resolusi jihadnya Basim Asy'ari 22 Oktober tahun 45, kemudian juga terlibat dalam konflik besar di tahun 65 sampai dengan 68. Oke. Ya, jadi sudah matang. Ya, waktu itu. Betul ya, kira-kira begitu ya. Jadi yang berikutnya, kenapa kok orang kenapa Banser masih pakai seragam militer? Karena itu membuat mereka bangga sebagai barisan. Oke, atribut kebanggaan sebagai barisan, bukan untuk nakut-nakutin. Betul. Makanya kita ingin menyebut diri kita adalah kumpulan orang yang berkhidmah, bukan kumpulan orang yang mengintimidasi yang lemah. Oke, itu kata kuncinya. Ya. Bapak-bapak, saya harus akhiri diskusi kita, tapi saya minta kesediaan Anda masing-masing 30 detik saja. Ya. Minimal aksi kontribusi nyata ini bisa membuat perubahan khususnya ormas-ormas yang negatif tadi. Silakan, lanjutkan. 30 detik. Ya, pertama begini, negara perlu melihat dari banyak perspektif, dari berbanyak kacamata bahwa ormas ini jangan pernah dianggap sebagai masalah, tapi dia bagian dari part of solution bangsa ini. Yang kedua, perlu diferensiasi. Mana ormas yang kira-kira bisa terlibat dalam proses pembangunan, mana ormas yang kira-kira tadi perlu ditertibkan supaya aturan hukum ini tegak, supaya masyarakat juga merasa terbantu dengan kehadiran ormas.
Karena sebetulnya ormas itu dibentuk untuk membantu kita semua, kan kumpulan orang yang saling membantu dan membantu masyarakat lainnya, kan begitu kan? Baik. Ya, yang ketiga perlu ada desain yang lebih jelas, karena Undang-Undang Ormas tahun 2017 itu adalah undang-undang yang produk dari Perpu yang tidak melalui pembahasan hukum yang komprehensif, pembahasan atau hasil diskusi dengan ormas itu sendiri. Jadi dia sesuatu yang tiba-tiba kemudian jadi regulasi. Nanti perlu disempurnakan. Maksud saya begini, civil society atau ormas yang berada di dalamnya, dia juga punya peran besar di masa-masa sebelumnya. Harus dilibatkan dong. Harus dilibatkan. Dilibatkan dalam konteks apa? Supaya ormas ini menjadi part of solution bangsa ini. Oke, setuju. Mas Afif, singkat. Baik, terima kasih. Momentum pertemuan hari ini, kita perlu membaca bahwa salah satunya adalah saya sepakat kepada saudara kita dari teman-teman Ansor bahwa momentum ini adalah bisa mereview kembali terkait adanya keberadaan Undang-Undang Ormas. Tadi menyampaikan Pak Susno Haji, Pak Jenderal menyatakan bahwa Ormas tidak bisa dibubarkan, tapi di Undang-Undang Ormas itu menyatakan bahwa jika dilakukan peringatan, kemudian tidak dihiraukan lagi, kemudian dihentikan kegiatannya, itu bisa negara bisa melakukan pembubaran melalui pencabutan badan hukum. Oleh karena itu, oleh karena itu momentum ini perlu dilakukan review kembali. Pemerintah misalnya dengan anggota DPR perlu mereview kembali bagaimana melakukan penegakan hukum yang jelas sehingga iklim investasi yang selama ini diragukan oleh dunia usaha baik dalam negeri maupun luar negeri itu tidak terjadi lagi. Oke, baik. Jenderal. Pertama, kita harus bedakan dengan tegas ormas dengan preman. Ormas bukanlah preman, preman bukanlah ormas. Tetapi di dalam ormas bisa saja ada preman, di dalam masyarakat juga bisa ada preman, bahkan di pemerintahan pun bisa ada preman. Preman berseragam. Ya, kita tahu di pengadilan. Itu apa enggak lebih parah itu? Di pengadilan. Kedua, mau menertibkan ormas, untuk tahap pertama yang harus turun lebih dulu adalah negara. Negara yang sudah dilengkapi dengan aparat penegak hukum, sudah dilengkapi dengan kementerian-kementerian yang terkait dengan bidang-bidang masalah perut, masalah tenaga kerja, masalah pendidikan dan lain sebagainya. Turun dong. Jangan hanya mendaftar saja, kemudian tidak pernah memberikan peringatan atau apa-apa. Kalau sudah sekian kali diberikan peringatan, ya baru tindakan hukum. Jadi ke yang berikut, artinya mari kita bantu pemerintah di dalam menertibkan premanisme, baik yang ada di ormas maupun yang ada di masyarakat maupun yang ada di struktur lembaga resmi. Berikut saya nyanggapi bahwa banyak yang tidak setuju dengan ormas berpakaian mirip militer. Pakaian tidak jadi penentu. Banyak yang beratribut agama tapi lebih parah daripada kelakuan ormas. Banyak. Sorbannya kayak ban Vespa saja tapi Tapi banyak juga aparat yang kelakuannya kayak preman kan, Jenderal? Iya, jadi artinya kita jangan mempersoalkan pakaian. Pakaian itu bagus. Kokam, Banser. Justru dengan itu mereka kebanggaan karena dari segi histori, mereka lah yang berjuang lebih dulu tanpa senjata. Oke, terima kasih. Menarik. Kakak Niko, kasih ajakan buat teman-teman Kakak Niko yang sekarang belum kembali ke jalan yang benar. Apa yang bisa Anda sampaikan? Ya, saya berharap supaya teman-teman yang masih hidup dalam dunia premanisme, tidak selamanya kita pegang samurai, pegang pisau atau pegang pistol kita bisa hidup. Tanpa samurai, tanpa pistol kita bisa hidup. Asalkan kita mau, hidup ini berjuang. Kalau selagi kita hidup pasti terus kita berjuang. Jadi kalau kita mau pasti kita bisa. Jadi saya berharap supaya mari kita perbaiki hidup kita mendukung pemerintah di dalam mensukseskan pembangunan di negara kita ini. Dan saya juga berharap kepada masyarakat Indonesia jangan menjustis ormas-ormas ini. Karena mereka juga adalah anak-anak bangsa. Betul. Mari datang, kita rangkul mereka, kita didik mereka, bina mereka supaya mereka jadi orang yang baik. Siap. Terima kasih. Terima kasih Kakak Niko, terima kasih Mas Dwi, terima kasih Mas Safi, terima kasih Jenderal Susno, terima kasih. Ini PR kita bersama, mari sama-sama kita bangun energi kita fokuskan untuk tujuan bersama tadi. Inilah akhir jumpa kita dalam Merah Putih edisi hari ini. Saya Doni The Kaiser atas nama rekan-rekan redaksi berterima kasih atas kebersamaan kita. Salam Nusantara, merdeka!